Baiklah Bapak Ibu para jamaah semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan. Untuk selanjutnya kita langsung melanjutkan materi kajian Al-Hadis atau kitab Mukhtarud Da'awah, di mana kitab ini ya khusus tentang doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang sedang kita kaji sekarang adalah doa-doa yang sumbernya dari Al-Quran. Sekarang sampai halaman 13. Halaman 13, doa yang ke-22 atau baris kedua dari bawah. Sebelum melanjutkan doa yang ke-22, kami menambahkan sedikit penjelasan doa yang ke-21, yaitu doa Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar pada beberapa doa. Ini setelah Nabi Zakaria berdoa, maka dalam waktu yang tidak lama, alias singkat, langsung kemudian Allah menjawab doanya Nabi Zakaria melalui firman-Nya, Ya Zakaria, inna nubasyshiruka bihulamin ismuhu Yahya. Ya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu. Wahai Zakaria, saya akan memberi kegembiraan kepadamu, yaitu berupa anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi nama Yahya itu langsung dari Allah itu. Kasih anak langsung berikut namanya. Dan Allah katakan lam naj'allahu min qablu samiyya. Saya tidak menjadikan nama sebelum Yahya. Artinya sebelum Yahya ini sebelumnya belum ada nama Yahya itu. Artinya bukan nama pasaran. Ya. Jadi betul-betul nama yang pertama yang ada di dunia, Yahya. Nah, itu Nabi Yahya, menjadi nabi juga ya, Nabi Yahya. Nah itu. Surah Ali Imran ya, ayat 37. Berikutnya 22, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nah, ini termasuk ungkapan Nabi Zakaria kepada Allah ya. Karena dia ngerasa waktu itu belum dikasih keturunan oleh Allah, merasa sepi ya, merasa bahkan kemudian ini juga doanya Nabi Zakaria. Robbi ya Tuhan, la tadharni, jangan membiarkan atau jangan meninggalkan, boleh, membiarkan boleh atau meninggalkan boleh, engkau padaku. La tadharni, jangan membiarkan engkau padaku atau jangan meninggalkan engkau kepadaku. Fardan seorang diri. Fardan seorang diri. Maksudnya ya karena tidak punya generasi yang akan melanjutkan. Pripun ya Allah,
Nah, nanti kalau saya tidak punya keturunan, saya meninggal ya nggak ada yang melanjutkan perjuangan saya nanti ya Allah. Janganlah engkau biarkan, jangan kau tinggalkan saya seorang diri. Artinya tidak ada yang melanjutkan generasi selanjutnya. Wa anta, dan sesungguhnya engkau Allah. Wa anta, dan sesungguhnya engkau Allah khairul warithin. Khairu, sebaik-baiknya. Al-warithin, orang yang mewaris. Orang yang mewaris. Suratul Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 89. Nah, ini masih doanya Nabi Zakaria. Ya. Cuman beda surat. Kalau tadi di atas surah Al-Imran, ini surah Al-Anbiya. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan kami dalam keadaan seorang diri, ya Allah. Maksudnya tanpa ada generasi yang nanti akan melanjutkan dirinya. Sesungguhnya engkau Allah sebaik-baiknya zat yang mewaris. Kemudian doa yang ke-23 atau kita buka halaman 14. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di surah Al-Anbiya ayat 87. Nah, ini juga kemarin di halaman 8 juga sudah dijelaskan. Ya, karena kalimat ini dimasukkan termasuk ismul a'dzam. Nah, jadi kalimat-kalimat untuk pendahuluan kalau kita berdoa. Jadi sebelum berdoa untuk kepentingan diri sendiri, kan tuntunannya itu kita memuji dulu pada Allah, syukur-syukur membaca Asmaul Husna, lalu kemudian membaca, memuji-muji kepada nama Allah, termasuk ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau dalam ceritanya atau sejarahnya ini adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus tatkala berada di dalam perut ikan. Ketika berada di dalam perut ikan. Di mana ketika itu Nabi Yunus kurang lebih 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Nah, dan dia terus zikir ini. Zikir terus enggak putus-putus. Ya, kalimah ini sampai menggetarkan seluruh laut. Seluruh laut bahkan sampai ke langit. Malaikat-malaikat pada kaget, ini siapa ini yang membaca kalimat ini? Kemudian oleh Allah dikatakan, itu hambaku Yunus. Dia berada di dalam perut ikan. Nah, kalau dalam hadis yang kemarin, dalam penjelasannya yang halaman 8 itu, barang siapa yang di dalam doa diawali dengan kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka doanya akan segera dikabul oleh Allah. Nah, maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan illa anta, kecuali engkau.
Subhanaka maha suci engkau Allah. Subhanaka maha suci engkau Allah. Ini sesungguhnya aku. Nah, akunya aku Nabi Yunus. Kuntu ada aku atau telah ada aku. Minal zolimin, termasuk orang yang zolim atau orang yang menganiaya. Tidak ada sesembahan kecuali hanyalah engkau, wahai Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya. Jadi kalimat ini selain kalimat sanjungan juga kalimat pengakuan. Ini kuntu minal zolimin, ini pengakuan. Di mana ketika itu Nabi Yunus mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan aniaya. Nah, karena lari, putus asa. Nah, makanya sekaligus ini sebagai kalimat pengakuan sekaligus kalimat taubat. Ya. Selanjutnya 24. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Toha ayat 25 sampai 28. Ini adalah doa Nabi Musa ketika hendak menghadap Raja Fir'aun. Nah, doa Nabi Musa ketika hendak menghadap Raja Fir'aun. Artinya Robbi, ya Allah, isyrah, lapangkanlah, luaskanlah. Li kepadaku soderi hatiku. Soderi itu lughahnya ya dada, tapi masuknya hati. Ya, karena tempatnya hati kan di dada sini. Jadi maksudnya soderi itu hati kami. Wayasri, wayasir dan mudahkanlah. Wayasir dan mudahkanlah li untukku amri urusanku. Wayasir mudahkanlah li untukku amri urusanku. Wahlul dan semoga melepas engkau Allah. Wahlul dan semoga melepas engkau Allah. Uqdatan pada ikatan. Uqdatan pada ikatan mil lisani dari lesanku. Yafqahu agar faham mereka Fir'aun CS. Yafqahu agar faham mereka qauli pada ucapanku. Qauli pada ucapanku. Surah Toha ayat 25 sampai 28. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Jadi supaya tidak sempit, supaya tidak
bingung, ya. Karena mau menghadapi raja besar ini. Dan mudahkanlah urusan saya. Ya, ini urusan mau menghadapi Fir'aun ini loh. Ya, barangkali kalau kita mau menghadapi perkara besar, ya ini bisa. Dan lepaskanlah ikatan dari lesan saya. Lepaskanlah ikatan dari lesan saya. Maksudnya supaya saya ini bicara itu supaya lancar. Kan ada orang ngomong itu kalimatnya itu nggak jelas kan ada. Apalagi gemerecek ngomongnya. Cocok ngomongnya gemerecek sehingga nggak jelas. Ya. Karena kalimatnya nggak jelas ya, audiennya juga nggak paham, nggak ngerti. Nggak jelas ini ngomongnya apa sih. Makanya Nabi Musa berdoa, lepaskanlah ikatan dari lisan saya supaya Fir'aun dan seluruh ya pengikutnya itu bisa faham, mengerti terhadap ucapan saya. Nah, doa Nabi Musa ini ceritanya sekali lagi, dia berdoa kepada Allah ketika hendak menghadap atau ketika hendak amar ma'ruf kepada Fir'aun. Karena diperintah oleh Allah, hai Musa, kamu harus amar ma'ruf kepada Fir'aun. Nah, kemudian oleh Allah dibekali termasuk tongkat, dibekali beberapa mukjizat itu. Nah, terus Nabi Musa minta pendamping. Ya Allah, wah saya khawatir ya Allah, saya dulu pernah punya masalah ya sama Fir'aun. Dulu saya pernah membunuh salah satu orang Kiptiyah. Suku Kipti, orang suku Kipti. Fir'aun itu kan dari suku Kipti. Nah, dulu Nabi Musa ketika masih remaja itu pernah membunuh orang Kipti, pernah dikejar-kejar terus lari ke Madian ketemu kan Nabi Syu'aib itu ceritanya kan. Nah, kok tiba-tiba oleh Allah diperintah suruh menghadap kepada Fir'aun. Wah, bingung ya pripun ya Allah. Wes, pokoknya kamu menghadap, tak mudahkan nanti urusan kamu. Les. Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkanlah hati saya, mudahkanlah urusan saya, dan lancarkanlah bicara saya. Nah, supaya mereka bisa mengerti, bisa memahami apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Nah, termasuk ini juga bisa digunakan kepada Bapak Ibu yang barangkali suka memberikan penjelasan atau suka bicara di hadapan audiens, Pak Guru, Bu Guru ya. Sebelum memberikan atau menyampaikan materi-materi ya silahkan bisa dibaca ini, Rabbish rohli soderi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah itu. Supaya kita bicaranya lancar, terus ilham itu? Ide-idenya juga tidak buntu ya. Jadi ilhamnya juga lancar, bicaranya juga lancar, yang mendengarkan juga jelas. Nah, kalau jelas itu kadang-kadang 1 jam itu rasanya baru sebentar. Tapi kalau nggak jelas, setengah jam rasanya udah lama gitu loh. Ya. Baik. Berikutnya 26. Nah, ini satu lagi. 26. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Nah, ini doa umum, artinya ya doa seorang hamba ini ya. Artinya bukan khusus dari seorang nabi. Tapi ini bisa juga dibaca untuk berdoa. Rabbana wahai Tuhan kami, amanna telah beriman kami. Ya Allah, kami telah beriman
Bima dengan apa-apa anzalta yang telah menurunkan engkau, maksudnya kitab suci Al-Quran. Kami ulang, Rabbana wahai Tuhan kami, amanna telah beriman kami, bima dengan apa-apa. Anzalta yang telah menurunkan engkau, maksudnya kitab suci Al-Quran. Ya Allah, kami telah percaya, kami telah beriman terhadap kitab suci Al-Quran yang kau turunkan. Wataba'na dan telah mengikuti kami. Wataba'na dan telah mengikuti kami ar-rasula kepada utusan. Ar-rasula pada utusan. Faktubna, maka semoga menyaksikan atau semoga menulis, faktubna menulis ya. Faktubna semoga menulis engkau kepada kami. Semoga menulis engkau kepada kami ma'asyahidin beserta orang yang menyaksikan. Bukan mati syahid ya, yang menyaksikan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah beriman terhadap kitab Quran yang kau turunkan ya Allah. Dan juga aku telah mengikuti utusanmu ya Allah. Semoga engkau menulis kami beserta orang-orang yang menyaksikan. Maksudnya orang-orang yang menyaksikan yaitu umat-umat yang telah beriman yang nanti akan menyaksikan seluruh umat. Nah, jadi umat Nabi Muhammad maksudnya yang iman ini nanti akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nah, seluruh umat. Kalau dalam hadis Bukhari diceritakan ketika Allah mendatangkan para nabi, para rasul satu persatu dan ditanya, apakah kalian dulu sudah menyampaikan risalah saya kepada umatmu? Itu yang ditanya oleh Allah. Ya, kemudian para nabi itu ditanya, ya sampun ya Allah, sudah ya Allah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, kepada umatnya, apa betul? Ya, katakan seperti Nabi Nuh dulu telah menyampaikan risalah kepada kalian. Umatnya menjawab, belum, tidak. Loh, Nuh gimana? Kamu bilang sudah, tapi kaummu bilang belum. Nah ini sekarang yang benar siapa? Nah kemudian para nabi atau para rasul itu mengatakan, ya Allah, sekarang tanya saja kepada saksi-saksi saya. Yaitu Muhammad beserta para umatnya, maksudnya para pengikut-pengikutnya. Itulah saksi saya. Nah, macam kita ya. Loh, tahu dari mana kok kita menyaksikan? Ya tahunya dari ngaji. Nah, dari ngaji. Nabi Muhammad pun juga tahunya atau bisa menyaksikan karena diberi wahyu oleh Allah. Karena tidak hidup sezaman dengan para nabi, para rasul sebelumnya. Bahkan peristiwa yang dialami atau yang terjadi pada zaman dahulu, Nabi pun juga tidak ada di situ. Nabi tidak menyaksikan. Nabi bisa tahu, bisa menyaksikan karena diberi wahyu oleh Allah. Lah kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sama kita bisa tahu, bisa mengerti karena kita ngaji. Nah itu, jadi kalau nggak ngaji ya nggak ngerti kita. Nggak ngerti. Nah, itu makanya ngaji ini penting sekali ya. Ya terutama untuk mengesahkan amalan kita, ya. Mengaji itu untuk mengesahkan amalan kita. Al ilmu qabla amal. Nah itu kan. Jadi amal itu harus diawali dengan ngaji, dengan ilmunya dulu.
Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya. Untuk lanjutan pengajian kita di sore hari ini, kami aturkan syukur kepada semuanya para Bapak Ibu jamaah yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti kajian sore hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf bahwa untuk radionya AM 630 belum bisa mengudara karena masih menunggu Bapak teknisinya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan secepatnya bisa kembali mengudara. Sebetulnya kemarin sudah mengudara dan suaranya sangat celing ya. Ya, tapi tiba-tiba ada sedikit sebetulnya. Tapi bagaimanapun kita tetap harus menunggu ahlinya. Lah itu loh. Yang punya ilmu masalahnya. Kalau yang punya ilmu sudah enggak masalah, enggak apa-apa diudarakan atau dinaikkan pemancarnya. Ya insya Allah kita naikkan. Belum ada rekomendasi dari ahlinya kita enggak berani. Takut terjadi sesuatu. Okay? Mohon doanya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.